Soal nomor 1, tentukan nilai N sehingga N/8 berada di antara 1/2 dan 3/4. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengerjakan? Begini ya caranya. 1/2 ya, 3/4. Nah, di sini kita harus mencari nilai N sehingga N/8 berada di antara setengah dan 3/4. Jadi setengah itu dijadikan penyebut 8. Jadi per 8. Oke. Nah, 1/2 sama dengan berapa per 8? Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Angka 2 ini ke angka 8. Kira-kira diapakan ya? Oh, dikalikan 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, karena penyebut dikalikan 4, maka pembilang iri kan? 1 juga dikalikan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, selanjutnya untuk 3/4. 3/4 jadikan per 8. Ayo, berapa? 4 ke 8 dikalikan berapa? Betul, dikalikan 2. Nah, karena penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga iri, dikalikan 2 juga. Jadi 3 dikalikan 2 berapa? 6. Nah, sekarang adik-adik lihat 4/8 dengan 6/8. Angka berapa di antara 4 dengan 6? Iya, betul, angka 5. Tepatnya adalah 4/8 ya, kemudian 5/8 dan 6/8. Nah, jadi N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 5. Jadi ditulis N sama dengan 5. Mudah sekali kan? Oke, langsung kita menuju soal nomor 2. Soal nomor 2, jika A dibanding B sama dengan 2 dibanding 3 dan B dibanding C sama dengan 1 dibanding 2, tentukan perbandingan A dibanding B dibanding C. Nah, bagaimana adik-adik semuanya? Ini ya. Pertama, adik-adik tulis dulu perbandingan A dibanding B dulu. Jadi A dibanding B ya, sama dengan 2 dibanding 3. Kemudian B, ingat letakkan B tepat di bawahnya B. B dibanding C sama dengan 1 dibanding 2. Ingat letaknya juga sama ya, di bawahnya 3. Nah, ini lihat adik-adik, angka yang di tengah di sini yaitu 3 dengan 1. Ini kita buat angka yang sama. Angka berapa yang sama? Yaitu kita cari KPK-nya. Nah, berapa KPK-nya untuk 3 dan 1? Yaitu 3. Jadi ini kita tulis 3. Mengapa? Karena 3 bisa dibagi 3 dan 3 bisa dibagi 1. Oke. Nah, yang bagian depan A dibanding B 2 banding 3, berarti di sini adalah 2. Oke. Nah, sekarang B dibanding C 1 dibanding 2. Nah, sekarang ada angka 3. Nah, bagaimana mencarinya? 1 dibanding 2 sama dengan 3 dibanding berapa? Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah perhatikan, angka 1 ke 3 itu diapakan? Dikalikan 3. Maka kalau 1 ke 3 dikalikan 3, maka yang 2 juga iri,
Yang 2 juga dikalikan 3. Berapakah 2 dikalikan 3? Jawabnya adalah berapa? 6. Maka perbandingan A dibanding B dibanding C sama dengan 2 dibanding 3 dibanding 6. Oke, gampang sekali kan? Oke adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Perbandingan umur Udin dan Beni 10 tahun lalu adalah 4 dibanding 1. Oke. Saat ini perbandingan umur mereka 5 dibanding 2. Pertanyaannya adalah, berapakah umur Udin 5 tahun lagi? Nah, bagaimana adik-adik menjawabnya? Ingat, yang kita tulis dulu adalah perbandingan umur mereka, yaitu Udin dan Beni saat ini. Jadi, saat ini ya, misalkan Udin itu adalah U, ini, kemudian Beni itu adalah B, ya. Berapakah perbandingannya? 5 dibanding 2. Oke. Nah, sekarang kalau begitu, sekarang kalau ditanyakan Udin, maka yang kita keluarkan dulu adalah yang Beni. Jadi Beni sama dengan, ingat Beni itu 2 kan? Beni itu 2. Udin itu 5. Berarti Beni sama dengan 2/5 kali Udin. Atau 2/5 U. Oke. Nah sekarang kakak tulis 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Ya. Kalau umurnya Udin itu U, maka 10 tahun lalu pastinya dikurangi 10. Jadi U dikurangi 10. Itu untuk Udin. Ya. Kemudian Beninya juga dikurangi 10. Berarti B dikurangi 10. Itu Beni. Berapakah perbandingan 10 tahun yang lalu? Ternyata perbandingannya adalah 4 dibanding 1. Nah, kita menggunakan yang namanya perkalian dalam, perkalian luar. Yang bagaimana? Ingat, ini boleh kakak kalikan di sini. Ini kita kalikan, ini juga kita kalikan. Nah, berarti 4 kali apa? B dikurangi 10. Ya, sama dengan 1 dikalikan berapa? U dikurangi 10. Oke, namanya adalah perkalian luar, perkalian dalam. 4 kali B itu berapa? Berarti 4B atau 4 kali B. Dikurangi 4 kali 10 berarti 40. Jadi 4 kali negatif 10 yaitu negatif 40. Sama dengan ini kalikan 1 berarti tetap yaitu U dikurangi 10. Oke, sudah jelas? Nah, bagaimana selanjutnya? Ini kita tulis di sini aja. Ini berarti 4B ini diingat-ingat ya. Dikurangi, saya tulis lagi 40 sama dengan berapa? U dikurangi 10. Ya. Sekarang B-nya itu kita ganti dengan 2/5 U. Ini kita ganti. Berarti 4 ini dikalikan B-nya adalah 2/5 U. Ini dikurangi 40. Ini sama dengan berapa? U. Ini dikurangi 10. Ya. Terus bagaimana? Nah, kita kalikan 4 kali 2 berapa? 8.
8/5U ini ya. Kemudian U ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ingat, kalau pindah ruas berarti tandanya negatif, berarti negatif U atau kurang U, sama dengan negatif 10-nya tetap karena posisinya ada di sebelah kanan, berarti negatif 10 ya. Terus bagaimana? Ini negatif 40 pindah ke kanan menjadi apa? Menjadi tambah atau positif 40. Sudah jelas? Jadi kalau pindah ruas harus tandanya berganti menjadi lawannya, positif menjadi negatif ya, atau tambah menjadi kurang, dan sebaliknya kurang menjadi tambah. Oke, sekarang kita lanjutkan. 8/5U dikurangi U. Nah, biar mudah harus disamakan penyebutnya. 8/5U dikurangi 5/5U, ya kan? Kenapa? Karena 5/5 itu sama dengan 1. Sama dengan berapakah negatif 10 tambah 40? Iya, sama dengan 40 dikurangi 10 sama dengan berapa? 30. Oke, sekarang kita lanjutkan. 8/5U dikurangi 5/5U. Ingat, atas kita kurangi. 8 kurangi 5 itu berapa? 3. Per 5-nya tetap ya, nggak boleh kita kurangi. 3/5U sama dengan 30. Nah, bagaimana mencari U? Gampang sekali. U sama dengan, lihat, 30. Ingat, dikalikan dibalik. Dikalikan dibalik 5/3. Nah, berapa? Ini kita bisa coret 30 dengan 3. 30 dibagi 3 kan? Ini 1, ini 10. Berarti 5 kali 10 berapa? 50. Nah, sekarang apa ditanyakan? Berapakah umur Udin 5 tahun lagi? Berarti umur Udin menjadi berapa sekarang? Iya, betul. 50 ditambah 5 sama dengan 55. Jadi taruh di sini aja ya. Jadi jawabnya di sini 50 ditambah 5 tahun lagi sama dengan 55 tahun. Oke. Nah, bagaimana adik-adik semuanya? Sudah jelaskan? Demikian dahulu pembahasan soal-soal pecahan dan desimal. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.